إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد قدوة التي فأدرني الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ونخص خصوصا الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي وإلى سيدنا بن علي المعبري وإلى جماعة علي ونخص خصوصا على جميع أصحاب البدر شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongannya, dengan hidayahnya pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebabnya kita semuanya mendapatkan ampunan atas kesalahan-kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita sampaikan salam ta'zim ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah menjadi penghulu daripada sekian para nabi dan rasul. Tidak ada satupun makhluk Allah yang dicintai, yang disayangi oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bukan kita saja yang kepingin menjadi umatnya beliau, termasuk para nabi dan rasul pun kepingin untuk menjadi umatnya beliau. Suatu ketika terjadi dialog. Singkat ceritanya Nabi kita Muhammad
diperintah oleh Allah untuk meminta. Lalu Rasulullah SAW permintaannya bukan meminta agar umatnya menjadi orang yang kaya raya, umatnya supaya menjadi orang yang kedudukannya, jabatannya tinggi, tidak. Tapi Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan satu pun ada umatnya yang menjadi penghuni neraka. Maka sampean-sampean dan saya yang ngaku jadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW, mari kita memperjuangkan diri kita masing-masing dengan satu dan yang lainnya saling menolong, saling menasehati supaya kita semuanya betul-betul dicatat menjadi umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pagi ini kepingin ngajak sampean dulu sebelum membuka pada kelanjutan kemarin. Saya minta sampean sementara buka pada buku halaman yang ke-148. 148. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mari kita telaah, mari kita perhatikan hadis ini. Dan semoga kita digolongkan oleh Allah orang yang terhapus dari sifat-sifat kemunafikan. Hadis itu berbunyi demikian. Laisa sholatun asqala alal munafikina min sholatil fajri wal isya'i. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habuan. Ini hadis Nabi untuk kita renungkan. Kata beliau, tidak ada sholat atau sembahyang yang lebih berat bagi orang-orang yang memiliki sifat munafik daripada sholat atau sembahyang isya, sembahyang subuh, sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Jadi ciri dalam diri kita itu kalau masih ada sifat kemunafikan itu apabila kita merasa berat untuk melakukan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Jadi sholat subuh, sholat isya berjamaah itu diantaranya bisa menjadi sebabnya terhapusnya sifat-sifat kemunafikan. Sampai Nabi lalu memberitahu, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habuan. Dan sekiranya ini, dan seandainya sampean dan saya itu diberitahu, diperlihatkan kebaikan yang terjadi terhadap hambanya Allah yang melakukan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, la'atauhuma, pasti bakal mendatanginya keduanya tadi, sholat subuh dan sholat isya berjamaah, walau habuan, sekalipun dengan merangkak. Saya yakin sampean-sampean tadi berangkat ke masjid sini nggak ada yang merangkak. Lah coba-coba nanti pulang merangkak. Kira-kira sampai apa enggak? Beratnya begitu itu. Tetap akan didatanginya untuk melakukan sholat subuh, sholat isya berjamaah. Kenapa? Satu, bisa menjadi sebabnya terhapusnya kemunafikan. Lalu dua, penghormatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang melakukan sholat subuh, sholat isya berjamaah. Lah mudah-mudahan sampean-sampean semuanya tergolong orang yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini diawali dengan lau.
Artinya menunjukkan bahwa itu tidak mungkin semuanya. Jadi sampean-sampean yang diberi oleh Allah pertolongan, diberikan oleh Allah hidayah itu bersyukur. Bisa menjalankan dan mendatangi untuk melakukan sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Ini alhamdulillah. Ini saya sampaikan supaya ini menjadi pemicu dalam diri kita masing-masing. Karena kita merasa bahwa ibadah dalam tanda petik di sini saya maksudkan sholat atau ibadah-ibadah yang lain itu adalah keperluan kita masing-masing. Bukan keperluan Allah, bukan kebutuhan Allah, tapi keperluan kita. Lah Rasulullah memberitahu kepada kita dengan cara melakukan, malah di dalam hadis yang lain itu disebutkan sholat sendiri di daurat, sholat berjamaah hanya satu orang berjamaah, katakanlah imamnya ya satu, tentu imamnya satu, mungkin makmumnya satu, lebih baik daripada sholat yang dilakukan sendiri. Sholat yang makmumnya dua lebih baik daripada sholat yang makmumnya satu. Sholat yang makmumnya banyak lebih baik daripada sholat yang makmumnya lebih sedikit. Jadi pengurus masjid atau takmir masjid harus berupaya untuk mengajak masyarakat untuk senantiasa senang atau gemar sholat berjamaah. Seperti yang diupayakan oleh takmir masjid yang kita tempati sekarang ini. Untuk mengundang sampean semuanya, lalu berbagai macam cara. Ada menggunakan kupon. Mudah-mudahan nanti kalau diundi saya yang dapat. Lah kupon saya enggak ada ya enggak dapat. Nah itu kuponnya enggak ada. Sampai juga gitu, kalau kepingin ngaku jadi umatnya Rasulullah, tapi kalau tidak ada kuponnya sebagai pengakuan umatnya Rasulullah enggak diakui. Bukan sekedar kupon saja, biasanya disiapkan sarapan pagi. Nah, alhamdulillah. Itu di Masjid Al-Ma'ruf itu yang di depannya Lembu Suwana itu kalau zuhur itu ada namanya persiapkan makan siang. Di Ma'ruf kecuali hari Senin dan hari Kamis karena menghindari orang yang berpuasa. Nah, mungkin di sini nanti zuhurnya disiapkan makanan gitu. Akhirnya jamaahnya datang cuma terpikir, ya enggak, itu salah satu upaya. Bisa saja. Karena menarik orang untuk sholat berjamaah. Semakin banyak yang berjamaah semakin baik nilainya. Malah ada yang menyatakan diantaranya apabila jamaahnya itu ada 40 orang, maka satu diantaranya itu termasuk walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, kalau di Baitul Maghfirah ini tidak lagi 40, lebih daripada itu sudah. Jadi di sini ini wali-wali semuanya sampean ini. Paling tidak ya wali murid. Nah, kalau walinya Allah itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah itu nanti sampean buka lagi dalam surat At-Taubah itu. Kalau enggak salah ayat yang ke-18 itu nanti innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Nih dan seterusnya. Nanti langsung disambung dengan Allah walam yahsya illallah. Lalu begitu itu. Jadi masjid itu dimakmurkan dengan melaksanakan sholat berjamaah. Nah sholatnya tadi akan mendatangkan pada jiwanya tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hidupnya senantiasa takut hanya kepada Allah, itulah wali-wali Allah. Karena apa? Mereka sudah betul keyakinannya terhadap qada dan qadarnya Allah. Maka di antara nasihat Nabi
Seandainya sampean dan saya itu kepingin untuk hidupnya dunia dan akhirat memenuhi ketenangan dan kebahagiaan, maka kita harus ridho terhadap keputusan atau qadarnya Allah. Sehingga hilang sifat iri, sifat dengki hilang. Karena kita sadar bahwa yang terjadi pada diri kita semuanya adalah atas dasar keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya sebagai hamba dilakukannya. Yang seringkali saya katakan 3 itu. Kita harus ikhtiar kewajiban kita. Kita harus berdoa sebagai bentuk ibadah kita. Lalu kepasrahan kita sebagai bentuk kekuatan iman kita. Jadi ikhtiar, berdoa, dan menyerahkan diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hidup itu jaga 3. Yang pertama dijaga sucinya niat. Ini diawasi. Sampean dan saya sebagai manusia dicipta oleh Allah untuk beribadah, maka niat hidup untuk beribadah. Niat ditata. Dalam amal niatnya ditata. Di samping sucinya niat ini dijaga oleh sampean dan saya ini sucinya najis. Sebab najis mengakibatkan nanti tidak sahnya sholat. Ini diawasi. Najis nanti ada mughalladhah, ada mukhafafah, maka kita harus tahu bagaimana cara menghilangkan, membersihkan hak najis yang mughalladhah dan mukhafafah. Lalu nanti yang ketiga yang harus kita awasi ini, jangan sampai kita bergelimangan dengan najis yang dikenal suci hadas. Nih, suci hadas itu berkaitan dengan batin. Kalau yang tadi suci daripada najis tadi berkaitan dengan zohir. Tapi batin, boleh jadi zohirnya suci, tapi batinnya. Karena hatinya tidak bersih, lalu dia beramal bukan karena Allah, tidak dilandasi niat yang bersih, tapi ada untuk li nafsi. Nah, ini berarti tidak suci dari hadas yang mengakibatkan amal ibadahnya menjadi sia-sia. Jadi ini dijaga suci niatnya, suci dari najisnya, suci dari hadas. Semuanya dilandasi semata-mata karena ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dalam halaman 147 di situ disebutkan man shallal isya'a fi jama'atin faka'an nama qomanis fal laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'an nama shallal laila kullahu. Siapa yang melakukan sholat isya berjamaah maka oleh Allah, kata Nabi, diberikan kebaikan pahala seperti orang yang beribadah separuh malam. Jadi sampean-sampean mengambil cara yang mudah. Ndak bisa sholat malam semalaman, nggak bisa beribadah setengah malam. Sholat isya berjamaah itu sudah mendapatkan nilai seperti orang yang berjamaah beribadah separuh malam. Siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka kata Nabi, diberi oleh Allah pahala sama dengan orang yang beribadah semalam suntuk. Jadi ini tadi sampean itu sudah sama dengan ibadah semalam suntuk. Maka kalau sampean tahu betapa besarnya, keagungannya, kemuliaannya sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, tentu sampean dan saya tidak ingin untuk meninggalkannya. Maka Nabi mengatakan yang merasa berat untuk menjalankan sholat isya dan sholat subuh berjamaah itu dikarenakan ada sifat-sifat kemunafikan. Jadi ciri untuk kita bisa menghilangkan diri dari sifat kemunafikan yakni dengan berupaya mengajak diri melakukan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Nah, mudah-mudahan ini sebagai muqaddimah dalam pertemuan kita pagi hari ini. Selanjutnya dibuka pada halaman berapa itu? 45 ya. Masih kita bicara masalah ilmu ya. Bab wudu. Ilmu kan sudah selesai. Sudah, semuanya sudah. Nah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan iman
kekuatan Islam, sehingga dengan iman dan Islam yang dilandasi dengan ilmu, kita menjadi kokoh. Sebab di Indonesia ini mohon maaf Bapak Ibu, ada yang mengaku sebagai seorang muslim, seorang yang beragama Islam, tapi mengakui sholat yang diperintahkan oleh agama Islam itu bukan 5 waktu, tapi 3 waktu. Menurut sampean, agama Islam mengajarkan kita sholat ini 5 waktu apa 3 waktu? Nah ini yang harus ditanamkan. Soal nanti saya dan sampean bisa melakukan yang 5 waktu itu urusan lain. Tapi kalau saya dan sampean cuma mengakui bahwa ajaran Islam sholatnya cuma 3 waktu, itu berarti sudah menyelisihi ajaran Rasulullah. Nih beda. Bisa jadi karena menyelisih ajaran Rasulullah mengakibatkan tidak diakui menjadi umatnya Rasulullah. Di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan sholat 5 waktu, tidak ada. Saya mencari tidak bakal ketemu. Tapi dijelaskan oleh hadis. Maka hadis itu sebagai bayan. Bayan itu penjelas. Menjelaskan tentang yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka bayan nanti ada bayan takrir nanti dibagi, ada yang bersifat mujmal, ada yang bersifat tahsis, ada yang bersifat muqayyad dan lain sebagainya. Ada al-hadis untuk menafsirkan Al-Quran, ada hadis untuk menamnasakh daripada Al-Quran. Nah itu dipelajari di dalam ilmu ulumul hadis. Sehingga mengerti, memahami tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis itu yang datang dari Rasulullah, baik perbuatannya, ucapannya maupun diamnya, maka itu menjadi penjelas di dalam Al-Quran. Dalam Quran dikatakan wasariku wasarikotu faktau aydiyahuma. Orang laki-laki yang mencuri, orang perempuan yang mencuri, kalau ketangkap itu dipotong tangannya. Pertanyaannya, tangan itu mana? Tangan itu kan mulai dari ujung kuku ini sampai di sini. Ini tangan. Di sini bukan lagi tangan, bahu sudah di sini. Di sini tangan. Apakah dipotong sampai di sini? Ini dijelaskan oleh hadis. Oh, kalau motong ukurannya sekian, maka nanti kalau mencuri ukuran sekian dipotong sampai pergelangan tangan. Padahal di dalam Al-Quran dinyatakan fakto'u aydiyahuma, potong tangannya. Lah ini dijelaskan oleh Nabi. Maka tidak bakalan ketemu orang yang cuma berpegangan terhadap Al-Quran. Pasti sesat. Dijelaskanlah oleh yang namanya hadis. Dijelaskan. Lalu dengan ahwalul ulama bagaimana? Oleh karenanya kita semuanya alhamdulillah dengan ilmu semoga di dalam diri kita melaksanakan ibadah diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita awali dari halaman 44, Pak. Ya, 44 ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang jika orang yang melakukan sholat itu dalam keadaan hadas sehingga berwudu. Maka kita kenal dengan hadas. Lah hadas nanti ada hadas kecil, ada hadas besar.
Bagaimana caranya untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, setiap orang muslim harus paham. Karena disebutkan oleh Nabi bahwa Allah tidak bakalan menerima sholat seseorang yang dalam keadaan hadas sehingga dia tidak berwudu. Berwudu itu menghilangkan hadas kecil. Untuk hadas besar tidak bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Tapi bisa dihilangkan dengan cara tayamum apabila memang tidak mendapati air. Jadi hadas besar bisa untuk dihilangkan dengan cara tayamum. Tapi tidak bisa hadas besar itu dihilangkan dengan wudu. Harus dengan yang namanya mandi. Dikenal dengan mandi besar, mandi junub. Nah, ada lagi mandi basah. Nah, kalau mandi kan pasti basah. Jadi kalau ada airnya mandi. Tapi kalau tidak ada air maka hadas besar bisa untuk dihilangkan dengan tadi tayamum. Hadas kecil juga bisa dihilangkan dengan tayamum. Lah tayamum nanti ada berbeda-beda pendapat para imam. Di antaranya ada yang menggunakan sekali pukulan. Nah, kita kan ke dinding, seret. Setelah itu nanti di tangan kanan ini digunakan untuk mengusap muka. Terus tangan kiri digunakan untuk mengusap tangan kanan, seret, sampai ke pergelangan. Terus tangan kanan ini. Ini kelompok yang di dalam ini pendapat dari Imam Malik, Imam Hanafi. Tapi kelompok Imam Syafi'i 2 kali pukulan. Pukulan yang pertama ini digunakan untuk mengusap muka. Nah, ambil lagi di tempat yang lain, seret, dipakai menggunakan mengusap tangan sampai ke siku, seret. Nah, sampai ke siku. Selesai. Itu tayamum, tidak usah pakai ngusap kaki, tidak usah. Tayamum. Nah. Karena tidak paham tayamum untuk mandi. Lalu gulung-gulung, nah, ini kan tidak paham. Nah, Islam itu tidak memberatkan, tapi Islam akan menjadi ringan kalau kita memahaminya. Maka jangan merasa diri kita berat terhadap tuntunan Islam. Nah, syariat Islam akan menjadi berat apabila kita masih dikuasai oleh dengan sifat namanya sifat munafik. Maka Nabi mengingatkan, sholat yang akan dirasa berat, yakni sholat isya dan sholat subuh berjamaah, itu bagi siapa yang masih dikuasai oleh sifat munafik. Maka Nabi mengingatkan, sekiranya sampean dan saya dipertunjukkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah akan kebaikan dan kemuliaan yang ada pada sholat subuh, sholat isya berjamaah, sekalipun berat, sampai tetap akan berupaya untuk mendatanginya. Alhamdulillah. Sampai dingin-dingin. Saya tadi di sini sudah mulai jam 3:30. Saya sudah di sini. Lewat sedikit lah 3:30. Tapi karena pintu belum terbuka, masih gelap masjidnya, saya duduk di mobil saya. Nah, sambil. Akhirnya terus dibuka, ada jamaah 1, buka pintu, enggak terbuka-buka, karena pintunya masih terkunci. Sampean juga gitu, mau buka pintu surga enggak punya kuncinya, jangan harap sampean bisa masuk. Nah, kuncinya la ilaha illallah miftahul jannah. Lah sampean sudah senantiasa memegang kunci la ilaha illallah, maka saya yakin, seyakin-yakinnya sampean pasti menjadi penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak punya kuncinya, enggak bakalan. Siapa yang enggak punya kuncinya? Orang yang tidak yakin terhadap Tuhan Allah sebagai Tuhannya. Ini hati-hati. Nah, maka itu kita bersyukur dapat hidayah dan dapat pertolongan dari Allah sehingga kita betul-betul meyakini. Lah, meyakini bentuk di dalam keyakinan itu, di dalam sikap harus melakukan ridho terhadap perintahnya.
Kan begitu modelnya. Lah perintahnya itu dilewatkan lewat manusia, yakni Rasulullah. Karena kita tidak mungkin meniru Allah, yang kita tiru adalah manusia. Maka Rasulullah sebagai utusan sama dengan kita. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sampai doa ihdinas siratal mustaqim, bukan sirotoka tapi sirotol ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah berikan terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk, para nabi, para rasul, para ulama. Lalu kita niru itu. Sebab Allah tidak makan, tidak bisa ditiru. Jangankan meniru Allah, meniru makhluknya yang berupa malaikat saja enggak bisa. Tapi kalau di Indonesia itu malah mengaku jadi malaikat, kan hebat sudah. Maka sampean-sampean jangan mudah terperosok, jangan mudah. Nah ini. Kita dengan keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, iman yang mantap, maka kita mengakui terhadap Allah sebagai Tuhan kita dan ridho terhadap apa yang menjadi perintah dan larangannya. Maka Nabi mengingatkan, ittaqil maharima takun a'badan nas. Kalau saya dan sampean kepingin menjadi hamba Allah yang paling beribadah, itu kata Nabi, takutlah akan larangan-larangan Allah. Sampean ibadahnya banyak, tapi sampean biarkan diri sampean masih melakukan kemaksiatan, larangan-larangan Allah masih kita kerjakan, bukan tergolong orang yang banyak ahli ibadah. Tapi orang yang disebut dengan orang yang paling beribadah, orang yang mampu menjaga dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini hadis Nabi. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Takutlah kita terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Lah yang dilarang oleh Allah itu banyak. Lewat Rasulnya, termasuk merendahkan orang, termasuk menghina orang, termasuk menfitnah orang. Itu dilarang oleh Allah. Sampai Nabi saking cintanya dengan sampean dan saya yang ngaku jadi umatnya itu, diingatkan oleh beliau itu. Kata Nabi, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian terhadap doanya orang yang teraniaya, hati-hati. Nah, sampean beberapa waktu diberikan pelajaran oleh Allah. Terjadinya jual es. Ya kalau itu, sampai dilihatkan. Tapi jiwa besarnya berani untuk mengundurkan diri, jiwa besarnya bagus. Lalu meminta maaf terhadap yang merasa disakiti. Itu coba. Lalu diajak untuk melakukan umroh. Lu coba. Loh, kira-kira kalau pejabat-pejabat di Indonesia itu merasa memang bersalah lalu mengundurkan diri lah, bagus. Coba bayangkan. Itu kata Nabi begitu, sampai Allah sendiri berjanji, wa izzati wa jalali la ansurannaka. Demi keagunganku, demi kemuliaanku, aku pasti bakal menolong terhadap orang yang dizolimi. Ini hati-hati. Maka Nabi Muhammad mengingatkan, jangan kita berlaku zolim terhadap yang lainnya. Tapi hendaknya wa ahibbalin nasi ma yuhibbu li nafsi. Hendaknya kita mampu untuk mencintai sesamanya seperti kita mencintai terhadap diri kita sendiri. Nah ini, apalagi sebagai seorang muslim, kepada sesama manusia ya walaupun beda keimanannya, kita wajib untuk saling mencintai. Tidak boleh untuk saling untuk menyakiti. Karena kalau kita menyakiti hambanya Allah, berarti kita menyakiti terhadap Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka orang yang disakiti apabila berdoa, doanya itu tidak ada hijabnya, doanya tidak ada dindingnya, doanya tidak ada pembatas dari doa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda saya dan sampean sekarang berdoa, kalau tidak dibuka dengan membaca sholawat kepada Nabi, doa kita masih mengambang. Tapi kalau doanya orang yang dizalimi, tidak ada dinding pembatas terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi mengatakan bahwa doanya orang yang dizalimi itu dibawa oleh awan. Fa innaha tuhmalul ghamam. Sesungguhnya doanya orang yang dizalimi itu dibawa oleh awam untuk menuju kepada Allah. Maksudnya saking cepatnya doanya orang yang zalim itu, yang dizalimi itu, hati-hati. Maka Rasulullah lalu memberitahu kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia itu yang bisa memberi manfaat terhadap sesamanya. Nah ini mari. Sehingga kita menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini masalah yang wudhu tadi. Kewajiban kita dalam rangka untuk memenuhi syarat untuk kita beribadah, dalam tanda petik kita sholat. Sampai-sampai kalau orang itu hadas besar itu, maka tidak boleh untuk diam di masjid. Kalau hadas kecil masih boleh, tapi kalau dia hadas besar tidak boleh untuk diam di masjid. Kan begitu, ada aturannya. Tapi kalau diam di pos no problem, tidak jadi masalah. Ya kan, di pos kamling walaupun hadas besar nongkrong-nongkrong tidak apa-apa. Tapi kalau di masjid, harus terjaga. Maka dijaga yang ini. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting bagi saya dan sampean semuanya. 3 hal tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama kita harus suci dari niat. Nomor 2 suci dari najis. Dan yang ketiga suci daripada hadas. Hadas yang berkaitan berarti dengan batin. Kalau najis yang berkaitan dengan zahir. Dulu pernah saya sampaikan di sini. Suci dari hadas ini contoh hadis Nabi. Dalam kitab Al-Kabair beliau menyatakan, ada hadis yang tercatat di sana. Kata Nabi, manis taro sauban bi asroti darohima wa fi samanihi dirhamun min haramin lam yaqbalullahu lahu sholatan madama alaihi. Itu barang siapa yang membeli pakaian, katakanlah harganya 10 dirham, di antara 10 dirham tadi itu uangnya itu tercampur dengan uang yang haram. Ya enggak tahu judi online kah apa gitu. Lalu dipakai untuk membeli pakaian. Lalu pakaian tadi dipakai untuk menutup aurat, dipakai melakukan sholat. Maka kata Nabi, lam yakbalullah, tidak bakalan Allah menerimanya. Nah ini, madama alai, selama dia menggunakan pakaian yang dibeli tercampur dengan barang yang haram. Maka ini dijaga sehingga pakaian yang kita pakai ini terlepas daripada hadas. Hadasnya yaitu tadi. Batinnya mungkin ini bersih, suci. Pertanyaan berikutnya, sudahkah terhindar dari hadas? Itu masalahnya. Sampai dan saya sholat sudah bersih, suci. Sudahkah di dalam sholat kita terbersih daripada hadas? Maka itu kalau rukunnya seperti anggota sujud, itu secara syariat itu 7. Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung jari kaki, itu berarti 7. Tapi tambah 1, 8. Apa itu? Hatinya yang sujud. Nah kalau sampai sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih mulutnya, tapi hatinya merasa sombong. Hatinya merasa dirinya baik. Hatinya merasa bahwa dirinya bisa melakukan itu karena dirinya tidak disandarkan kepada Allah. Berarti batinnya masih belum suci daripada hadas. Ini kan penting untuk kita telaah dalam diri kita. Maka kata Nabi, famangkana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Kan begitu. Maka kita tata ini. Bukan sekedar cuma kita terpenuhi syariatnya, tapi bagaimana hakikatnya di dalam kita beribadah itu tampak dalam kehidupan kita.
Maka kalau sudah tanpa itu, syariat yang juga dilandasi dengan hakikat tadi akan memunculkan satu sikap yang tidak ada ditakutinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dirinya sadar bahwa dirinya dari Allah dan kembali untuk menghadap kepada Allah dalam rangka mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Nah, ini mudah-mudahan ini baru di dalam pembahasan awal, belum sampai menyentuh pada bagaimana kita nanti menjalankan wudhu, ada syaratnya, ada hal-hal yang harus wajib dilakukan. Saya yakin jamaah semuanya sudah sangat memahami, ini hanya kita kilas balik bagaimana untuk menjadikan ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas. Bukan sekedar cuma kita beribadah, tapi bagaimana ibadah kita itu mampu untuk mengantarkan diri kita dalam rangka menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kali juga saya sampaikan, seperti kita ibadah sholat, melakukan sholat ada dua. Ada sholat yang justru untuk mengundang murkanya Allah, tapi ada juga sholat yang justru menjadi penyebab ridhonya Allah. Kira-kira sholat kita sudah sampai di mana? Dalam surat Al-Ma'un Allah mengingatkan fawailul lil musallin. Neraka wel itu disiapkan oleh Allah bagi orang yang sholat. Sementara kita tahu bahwa sholat itu perintahnya, tapi kita melakukan perintahnya diancam oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka wel. Kenapa sebabnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Dalam ajaran agama kita ada yang melakukan sholat sampai 60 tahun lamanya melakukan sholat. Tapi justru selama 60 tahun dia melakukan sholat, tidak ada nilai sholat padanya. Kenapa? Boleh jadi disebabkan di situ rukuknya tidak ada tumak ninah. Boleh jadi tumak ninahnya dalam rukuk, tapi sujudnya tidak tumak ninah. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi. Maka para ulama memunculkan ada deretan yang menjadi rukunnya sholat. Lalu ada yang menyatakan 13, ada yang menyatakan 17. Itu ada ruku, lalu di situ dengan tumak ninah dalam ruku, sujud, tumak ninah dalam sujud. Nah, kira-kira itu dari sisi syariat untuk menjadi sahnya sholat kita. Hakikatnya, apakah kita sholat itu merasa betul bahwa kita bisa itu karena pertolongan Allah, bantuan Allah, hidayah Allah, atau kita mengakui bahwa itu kekuatan kita, diri kita. Kalau ini masih ada dalam diri kita, berarti kita belum bersih daripada hadas. Ini kan harus diawasi. Semakin tua, mari kita jaga. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Jam sudah menunjukkan jam 6:10. Dan alhamdulillah mangkok-mangkok sudah tersedia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sya'irin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatal isroqi rahimakumullah.